Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dia dipimpin oleh seorang pria berjubah hijau dengan pipi panjang dan sempit serta mahkota tinggi di kepalanya. Kulitnya pucat, matanya cekung, dia memegang lentera kertas hitam di tangannya, dan napasnya dingin dan misterius, seolah-olah dia keluar dari neraka. Di belakang pria berjubah hijau, diikuti oleh sekelompok mayat dengan ekspresi kusam dan mata kusam, baik pria maupun wanita, dengan roh jahat hitam kuat yang memancar dari tubuh mereka. Taoist kontrol mayat, Zhong Yao. Salah satu dari 9 tetua Yin Samen, mahir dalam pengendalian mayat, dan memiliki kultivasi puncak tingkat keempat dari Master. Pak Tua, apakah hanya Anda yang ada di sini? Mata Musi seterang listrik, dan dia berbicara dengan keras. Satu Zong sudah cukup untuk Anda dan orang lain. Zhong Yao tersenyum sedikit, dan suaranya setajam pisau dan gergaji menggosok telinganya. Tentu saja, jika kamu pergi saat ini, Zong tidak akan membunuhnya dengan kesakitan. Musi tertawa dan berkata, Raja ini ingin melihat seberapa mampu kamu, bajingan yang tidak bersalah, beraninya kamu melakukan ini tak tahu malu. Suara itu bergema di langit dan bumi. Dia berpakaian lebih baik dari salju dan memegang tombak emas. Sulit untuk membujuk hantu terkutuk dengan kata-kata yang baik. Karena itu, Zong akan mengirimmu ke jalan sekarang. Zhong Yao mendengus dingin, dan membalikkan tangan kirinya yang kosong, memperlihatkan pelat tembaga bundar seperti cangkang kura-kura. Dengan ujung jarinya di pelat tembaga. Di bawah langit, 9 bunga lotus jahat darah besar tiba-tiba mengeluarkan raungan aneh. Setelah itu, 108 altar di kedua sisi retakan besar di tanah semuanya bergetar serempak, seolah terbangun dari keheningan. Boom! Langit bergetar. Kekuatan tak kasat mata dan aneh menyebar seperti air pasang. Ini adalah kekuatan larik terlarang. Wajah cantik Ning Sijia sedikit berubah. Berbeda dari gumaman yang ditemui di jalan sebelumnya, gumaman yang dihasilkan saat ini seperti ombak yang mengamuk, menderu seperti guntur, sangat menakutkan. Tidak enak. Pada saat ini, Pu Yi, kepala tetua Akademi Xingya, Jiang Tanyun, tetua kedua Lu Changfeng, dan Shen Jiusong semuanya tersambar petir. Ada rasa sakit yang parah seperti merobek jiwanya, dan wajahnya penuh rasa sakit. Ning Xiyu tidak bisa menahan erangan, sosoknya bergoyang, dan wajah pucat muncul di wajahnya yang polos dan cantik. Dan, dengan dampak gumaman itu, mereka semua tampak mabuk, terhuyung-huyung, memeluk kepala mereka dan menjerit, sedih. Ini benar-benar menakutkan. Raja Zenyu, apakah Anda melihat bahwa di bawah, 9 istana penguncian Yin formasi, dari dukun Yin saya, pembantu Anda benar-benar rentan. Dari kejauhan terdengar tawa tajam dan bangga dari pengontrol mayat. Zong tidak membual, bahkan jika para dewa tanah ada di sini, mereka tidak dapat menahan pukulan seperti itu. Di bawah langit, 9 bunga teratai besar bergoyang, terhubung dengan kekuatan 108 altar di tanah, melepaskan semburan bisikan yang tidak jelas, seperti ombak menyebar seperti ombak pasang. Di hadapan kekuatan formasi terlarang yang menakutkan, sekuat master seni bela diri, mereka tampak sangat rapuh. Kalian semua harus bersabar, raja ini akan membunuh binatang ini. Musi berteriak, sosoknya seperti kilat, dan dia membunuh pengendali mayat di kejauhan. Dentang. Pakaiannya berkibar, tombak emas di tangannya melayang di udara, wajahnya yang tampan penuh dengan niat membunuh, seperti dewa perang yang memandang rendah alam semesta, dan mungkin itu menakutkan. Benar saja, orang ini memiliki kartu hall lain, dan jiwanya tidak terpengaruh. Melihat Musi datang, pengendali mayat tampaknya tidak terkejut, tetapi menggelengkan kepalanya dengan jijik dan berkata, Raja Zenyu, apakah Anda benar-benar satu-satunya di sini? Suara itu jatuh begitu saja. Boom! Dalam sambaran petir dan guntur, sosok kekar dengan rambut merah seperti darah tersapu dari langit. Tu Hong. Salah satu dari 9 tetua di pucuk pimpinan Yin Samen, lahir dengan kekuatan ilahi, haus darah, garang dan kejam, dan memiliki nama sengit, pembantaian tangan darah. Begitu Tu Hongfu muncul, dia berteriak keras, mengayunkan sepasang palu raksasa di tangannya, dan menghantamkannya dengan keras ke Musi. Boom!
Palu raksasa itu seperti gunung, membawa semburan kekuatan yang dahsyat, dan tak tertandingi. Pergi. Musi mendengus dingin, dan membanting tombak emas di tangannya, menyebabkan semburan emas kehancuran. Dentang. Di tengah tabrakan yang menghancurkan bumi, sosok raksasa berambut merah Tu Hong terguncang keras dan terbang keluar, menghancurkan tanah menjadi lubang besar, dan serpihan batu beterbangan. Sosok ganas dan tirani dari Grandmaster tingkat keempat ini, dalam keterkejutan frontal, sebenarnya dikalahkan oleh pukulan Musi. Dan Musi tidak menunda, dan terus menyetubuhi pengontrol mayat. Sekilas, dia melihat bahwa pelat susunan di tangan pengendali mayat Tao adalah kunci dari gumaman aneh Sang Ratu. Selama formasi dihancurkan, situasinya akan terbalik. Tapi sebelum Musi mendekat, tiba-tiba, seorang wanita berjubah hitam muncul entah dari mana, menghalangi jalannya. Wanita berjubah hitam itu memiliki kulit yang cerah dan penampilan yang halus, tetapi sepasang mata menunjukkan warna biru yang aneh. Dia bergerak dengan kedua tangannya. Bila angin berwarna darah meraung dari langit, menyapu seperti kekuatan yang luar biasa. Kekosongan itu seperti kain, dan retakan panjang dan sempit yang tak terhitung jumlahnya terkoyak oleh bilah berwarna darah yang padat. Pupil Musi sedikit mengembun, dia menarik napas dalam-dalam, dan menikam tombak emas di udara, duh. Boom. Suara ledakan, cahaya dan hujan memercik. Naik. Sebuah jeritan datang dari bibir wanita berjubah hitam, dan di depannya, badai berwarna darah tiba-tiba muncul, merobek langit. Boom. Sosok Musi tiba-tiba terperangkap dalam badai, bergoyang, seperti daun jatuh yang robek oleh pusaran, sangat berbahaya. Tapi dalam sekejap mata, Musi meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, dan tombak emas tersapu di telapak tangannya. Istirahat. Dengan ledakan, badai berwarna darah setinggi puluhan meter meledak. Wanita berjubah hitam itu mengerang, sosoknya terhuyung-huyung, dan ekspresi terkejut muncul di pupil birunya yang menggoda. Raja Yue ini sangat kuat. Dalam cahaya dan hujan, sosok Musi seperti kuda yang cepat berlatih, membunuh dengan tombak emas. Wanita berjubah hitam itu tidak ragu-ragu, mengangkat tangannya dan mengguncang serangkaian lonceng berwarna darah. Roh jahat hitam yang mengepul muncul entah dari mana, seolah membuka gerbang neraka, dan sekelompok hantu dan roh jahat bergegas keluar. Mereka meraung, dan menyapu ke arah Musi dengan momentum yang luar biasa. Pada saat yang sama, raksasa berambut merah Tu Hong menyerang lagi, mengayunkan palu raksasa, dan membunuh Musi dari belakang. Musi mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah kematianmu sendiri. Jubahnya menonjol, dan liontin giok merah cerah muncul di telapak tangan kirinya. Pada saat ini, momentum pada tubuh Musi meroket, 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Adegan seperti itu kebetulan ditangkap oleh Sui, yang telah memperhatikan pertempuran, dan warna aneh muncul di matanya. Liontin giok yang terbuat dari darah roh sejati. Tidak heran dia bisa menjadi raja asing di usia yang begitu muda di dunia sekuler ini. Sebelumnya, Sui menebak-nebak, curiga bahwa Musi menyembunyikan harta yang sangat langka. Dan sekarang, ketika dia melihat liontin giok ilahi di telapak tangan kiri Musi, Sui segera mengerti. Yang disebut darah roh sejati adalah esensi dan darah dari binatang roh sejati, yang mengandung kekuatan yang sangat menakutkan dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Di alam liar Kyushu, sepotong liontin batu giok seperti itu yang terbuat dari roh dan darah sejati juga disebut harta langka, yang dapat membangkitkan ketamakan dan dewa figur kekaisaran. Tidak diragukan lagi, liontin batu giok ini adalah dukungan paling kuat untuk Raja Muxi dari Zenyu. Namun, bagi Sui, yang lebih membuatnya penasaran adalah dari mana Musi mendapatkan liontin giok seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah dunia-dunia sekuler. Di bawah dunia yang tandus dan kekurangan seperti itu, tidak mungkin melahirkan kengerian alami seperti binatang roh sejati. Pasti ada rahasia lain tentang orang ini. Sui diam-diam berkata. Boom. Di medan perang, setelah pecahnya perang, setelah mengaktifkan kekuatan liontin batu giok, Musi seperti dewa, dan dia mampu berdiri dan mendekat. Dalam sekejap mata, upaya bersama wanita berjubah hitam dan Tu Hong dikalahkan.
Wanita berjubah hitam itu terluka dan batuk darah, serta rambutnya acak-acakan. Noda darah panjang dan sempit muncul di dada Tu Hong. Keduanya menatap Musi dengan tatapan ngeri dan takut, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa nama keluarga termuda Wang di Dazhou akan begitu kuat. Bunuh. Musi sedang berburu, mengayunkan tombaknya, dan membunuh lagi. Pada saat ini, desahan terdengar, layak menjadi Raja Zenyu, jika Anda memberi Anda 10 tahun lagi, saya khawatir minggu ini akan memiliki satu lagi Hong dalam bisnis. Suara desahan terdengar di seluruh dunia, dan seorang pria berpakaian biasa muncul entah dari mana. Jenggotnya abu-abu, wajahnya bersih, dan matanya penuh dengan perubahan. Pada saat dia muncul, dia melambaikan telapak tangan kanannya dengan lembut. Boom! Angin dan guntur, awan darah bergulung, sidik jari besar mengembun, setiap buku jari setebal pilar batu, dengan cahaya darah yang menyilaukan, menghancurkan secara horizontal. Gorevian Mahamudra. Pupilnya tiba-tiba menyusut, mengenali identitas pria berpakaian preman, dan ekspresi bermartabat yang langka muncul dalam ekspresinya, Hua Liuye, wakil kepala gerbang Yinsa. Pria berpakaian sederhana itu tersenyum sedikit dan berkata, aku tidak menyangka bahwa Raja Zenyu juga tahu namaku. Dunia telah ditipu olehmu. Namanya yang garang telah menyebar ke seluruh dunia sejak beberapa dekade yang lalu, dan dia dikenal sebagai iblis tua yang dapat berdiri bahu-membahu dengan guru nasional Hong Sensang. 10 tahun yang lalu, pedagang Hongshen membuat janji untuk melawan Hua Liuye di puncak Gunung Zhenwu, di Dazhou. Pertempuran berakhir dengan kemenangan guru nasional Hong Sensang. Dan menurut para pengamat, di akhir duel ini, Hua Liuye ditikam oleh guru nasional Hong Chanxiang, dan mati mendadak, dan jasadnya juga dibuang ke sungai Tianlan di bawah tebing oleh Hong Sensang. Tapi Musi tidak menyangka bahwa hari ini, 10 tahun kemudian, dia akan melihat iblis tua Hua Liuye lagi di kedalaman Gunung Iblis Dewa. Jika berita ini menyebar, pasti akan menimbulkan kejutan selama seminggu. Bagaimanapun, reputasi Hua Liuye terlalu ganas, dan beberapa dekade yang lalu, dia adalah sekte bela diri bawaan yang merajalela di dunia, dan telah memicu badai berdarah yang tidak diketahui jumlahnya. Musi seperti musuh. Kemunculan Hua Liuye membuatnya menyadari keseriusan situasi. Dan EBCP, saya bersedia menundukkan kepala dan tunduk pada gerbang jahat Yin, masalah hari ini, Hua Anda dapat membuat perbedaan besar. Petik 2. Tidak jauh dari sana, Hua Liuye dengan rambut abu-abu dalam pakaian biasa tersenyum dan berkata, bahkan, Hua tidak keberatan melepaskan posisinya sebagai wakil kepala pintu. Musi mencibir, hal tua, pemikiran yang indah. Dentang. Dia mengangkat tombak emas di tangannya, menunjuk Hua Liuye dari kejauhan, dan berkata, guru nasional Hong Chanxiang tidak bisa membunuhmu saat itu, jadi bukannya aku tidak bisa bunuh Musi. Jatuhkan kepalamu. Suara sedingin es masih bergema, dan Musi telah menyerang. Sosoknya seperti pelangi terang ilusi, membunuh Hua Liuye dengan niat membunuh yang mengerikan. Hua Liuye menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas, Raja Zenyu, aku punya semua waktu dan tempat, bagaimana aku bisa mempertaruhkan nyawaku untuk bertarung denganmu? Di tangannya, pedang kayu dengan seluruh tubuh seperti tinta, seperti batu giok tetapi bukan batu giok, seperti besi tetapi bukan besi, dengan lembut menusuk kehampaan. Kota. Beberapa kata, seperti guntur di tanah. 108 altar misterius meraung, dan simbol-simbol tak dikenal yang luar biasa muncul, dan sebuah gunung agung tiba-tiba digariskan dalam kehampaan, menyebarkan kecemerlangan ilahi yang tak terukur. Di depan pegunungan besar dan megah ini, sosok Musi seperti setetes air di lautan, sangat kecil. Boom! Kekosongan itu kacau, dan gunung suci ditekan. Sosok Musi membeku, stagnan di udara, tertutup oleh tekanan yang menakutkan, dan otot serta tulangnya membuat suara meremas yang kewalahan. Wajahnya tiba-tiba berubah. Naik. Musi menggertakkan giginya, dengan panik mendorong liontin giok merah cerah di tangan kirinya, dan auranya membubung seperti sungai yang terbalik. Dalam raungan yang memekakkan telinga, Musi benar-benar melawan penindasan gunung suci. Satu orang, satu gunung, tidak ada kebuntuan. Adegan ini membuat Hua Liuye juga tergerak,
dan matanya tertarik dengan kuat oleh liontin batu giok merah cerah di tangan kiri Musi. Raja Zenyu, apakah ini dasar bagi Anda untuk dapat mengamuk di dunia? Ini benar-benar harta yang luar biasa. Hua Liuye kagum, dan tatapan berapi-api tidak bisa ditahan di antara alisnya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat betapa ajaib dan misteriusnya liontin giok merah cerah itu? Segera, Hua Liuye menatap pedang kayu hitam di tangannya, tatapan lembut di matanya, dan bergumam, tentu saja, kamu tidak buruk. Sialan. Wajah Musi muram, dia stres dan khawatir. Bahkan dia tidak menyangka bahwa iblis tua Hua Liuye akan begitu berbahaya. Yang membuatnya semakin mengerikan adalah bahwa bahkan dengan liontin giok Lingsui di tangannya, dia hanya bisa bersaing, tidak dapat benar-benar menembus kekuatan formasi terlarang. Gunung Suci. Ini semua salahku karena merencanakan keadaan master yang benar-benar sempurna, sehingga dengan tingkat kultivasiku saat ini, aku tidak dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya dari liontin giok serat darah, jika tidak, bagaimana mungkin ditekan sedemikian rupa? Bagaimana dengan ini? Musi cemas. Pada saat ini, 9 istana mengunci formasi Yin, yang dikendalikan oleh mayat tertuduh Tao masih berjalan, dan gumaman aneh seperti gelombang terus menyebar. Puyi, Shen Jiusong, Jiang Tanyun, dan Lu Changfeng semuanya kesakitan luar biasa, basah oleh keringat dingin, dan Ki mereka berada di ambang kekacauan. Saat ini, mereka tidak berbeda dengan keluar dari pertempuran. Ning Xijia relatif lebih baik, tetapi melihat ekspresinya yang sedikit menyakitkan, jiwanya jelas terpengaruh. Hah! Dan ketika dia melihat situasi Suyi dari kejauhan, Musi tidak bisa menahan diri untuk tinggal sebentar. Saya melihat Suyi berdiri di sana dengan santai dengan tangan di punggungnya, memandangi 108 altar dengan senang hati, dia benar-benar bebas dari penderitaan terhadap pengaruh apapun. Apa yang dilakukan orang ini? Musi sedikit terkejut, dan tiba-tiba ada kegilaan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Kenapa orang ini tidak bereaksi sama sekali? Tidak benar. Dia hanya basis kultivasi alam pengumpulan Ki, saya tidak boleh menaruh harapan saya padanya. Hanya saja penampilannya melihat api dari sisi lain dan menjauhinya benar-benar menyebalkan. Seolah-olah menyadari tatapan Musi, Suyi mengangkat kepalanya sedikit dan bertanya, masih bisakah kamu mendukungnya? Tentu saja. Musi tidak ragu-ragu. Suyi menghela nafas, lalu membuang muka dan melihat lagi ke altar tidak jauh. Seolah-olah ada misteri besar di altar, itu menarik pikirannya. Musi sangat marah hingga dahinya berdenyut dan dia hampir muntah darah. Dia berpikir bahwa meskipun Suyi masih muda, karena dia bisa berjalan bahu-membahu dengan Ning Sisi dan Shen Jiusong, dan sangat dihormati oleh mereka, dia harus menjadi karakter tersembunyi yang sama. Siapa yang mengira ketika menghadapi bahaya yang begitu menakutkan, orang ini tidak bereaksi sama sekali. Hah! Pada saat ini, Hua Liuye juga memperhatikan adegan ini dan mendengar percakapan antara Suyi dan Musi. Hua Liuye tidak bisa tidak terkejut dan sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa Suyi tidak terpengaruh oleh kekuatan, 9 istana mengunci formasi Yin. Kalian berdua pergi dan bawa si kecil itu. Aku curiga dia punya harta rahasia yang bisa membantunya melawan dampak kekuatan terlarang. Hua Liuye memandang wanita berjubah hitam dan Tu Hong, dan memberi perintah dengan santai. Melihat ini, Musi merasa sangat bahagia, orang ini akan menderita pembalasan. Tapi ketika dia melihat wanita berjubah hitam dan Tu Hong bergegas menuju Suyi, Musi tidak bisa tidak khawatir. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Suyi, kenapa kamu masih berdiri di sana, lari. Suyi dengan enggan mengalihkan pandangannya ke arah altar, mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Musi, dan berkata, tunggu, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Berbicaralah dengan bebas. Musi tercengang, Anda tidak bisa melindungi diri sendiri, dan Anda mengancam akan menyelamatkan saya. Anak kecil, pergilah bersama Tuye. Di tengah tawa yang menggelegar, Tu Hong, seorang pria raksasa berambut merah, bergegas maju, sosok seperti gunung, dengan kekuatan yang memaksa. Puncak Grandmaster tingkat keempat, meskipun dia terluka dalam duel dengan Musi barusan, keganasannya masih sangat menakutkan.
Namun, dia tampaknya takut menyakiti Sui, jadi dia secara khusus melepaskan tangan kanannya dan meraih Sui seperti gosok yang melawan kelinci. Sui diam-diam memperhatikannya mendekat, dan lengkungan dingin muncul di sudut bibirnya. Sampai tangan besar seperti kipas Tu Hong meraihnya, dia mengulurkan tangan kanannya sesuka hati, membawa, mengayunkan, dan menghancurkan. Lihat. Tangan kanan Tu Hong tiba-tiba dicengkeram, dan sosoknya yang kekar seperti bukit terayun ke udara. Saat Sui mengerahkan kekuatan di pergelangan tangannya, sosoknya menghantam tanah seperti pasak. Boom! Bumi berguncang, serpihan batu beterbangan, dan lubang berbentuk manusia menghantam tanah. Melihat Tu Hong lagi, kepalanya berdarah, pipinya cekung, wajahnya dipermalukan, dan tulangnya hancur. Suasana sunyi senyap, dan mereka semua dikejutkan oleh pemandangan ini. Meskipun aku baru berusia 17 tahun ini, aku yang paling menyebalkan ketika orang memanggilku si kecil, tahu. Sui selesai berbicara dengan serius dan menendang kakinya dengan ringan. Boom! Kepala Tu Hong meledak seperti semangka, dan memercikkan jus merah putih. Mati! Wanita berjubah hitam itu mengeluarkan siulan dari bibirnya dan mengelus jarinya. Boom! Bila angin berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menyapu, ganas dan ganas. Sui melambaikan lengan bajunya. Bila angin pecah berkeping-keping dan berubah menjadi debu. Pupil wanita berjubah hitam itu tiba-tiba menyusut, dan sebelum dia bisa bereaksi, Sui tiba-tiba muncul di depannya. Dikatakan bahwa aku, Su, seseorang yang mencari kematian, tidak ada lagi di dunia ini, dan kamu tidak terkecuali. Dengan suara acuh tak acuh dan santai, dia mengangkat tangan kanannya dan mengetukkan jari telunjuknya dengan ringan ke dahi halus wanita berjubah hitam itu. Mengetuk dahi biasanya merupakan isyarat keintiman. Pria ke wanita, orang tua ke anak-anak, terutama suka mengetuk dahi untuk menunjukkan cinta atau kemarahan. Tapi ketika Sui mengetuk jari ini, wanita berjubah hitam, Grandmaster, ada di alam keempat, tetapi dia merasa kepalanya meledak, dan jiwanya hancur dalam sekejap, dia kehilangan kesadaran. Kemudian, sosok halusnya jatuh diam-diam ke tanah. Musi tersentak, terpana, orang ini. Daois pengontrol mayat yang menggunakan formasi roh pengunci 9 istana, kaku di sekujur tubuhnya, hatinya dingin, dan wajahnya sangat berubah. Sialan. Hua Liuye sangat marah, matanya berkedip, dan matanya menatap Sui semuanya dingin dan menakutkan. Jubahnya berkibar, mengangkat pedang kayu hitam seperti tinta di tangannya, dan menikam Sui di udara. Boom! 108 altar meraung lagi, dan pola jimat seperti awan muncul, terkondensasi menjadi gunung megah dalam kehampaan, dan muncul di atas kepala Sui dari udara tipis. Atas, ditekan ke bawah. Hati Musi menegang dan dia berkata, cepatlah. Dia telah bertarung melawan gunung suci yang diubah oleh formasi terlarang ini, dan berkat kekuatan Liontin Giok Lingsui dia dapat mendukungnya sampai sekarang. Jika tidak, saya khawatir saya sudah mati. Pada saat ini, melihat Hua Liuye mengulangi trik lamanya untuk berurusan dengan Sui, bagaimana mungkin dia tidak gugup? Sui tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sampai dia melihat gunung api kemegahan ilahi, dan dia menjentikkan jarinya. Tembak. Kekuatan jari seperti pedang menghantam altar kuno tidak jauh dari udara. Di permukaan altar, sepasang jimat yang rumit digambar pola mah menyerupai tumpukan lingkaran. Kekuatan jari Sui baru saja mengenai pusat pusaran. Boom! Tiba-tiba, gunung yang menindas itu tiba-tiba runtuh, seperti kembang api besar yang bermekaran di atas kepala Sui, penuh warna dan megah. Musi, yang sudah gugup dan khawatir, terkejut ketika melihat adegan ini, dan rahangnya hampir jatuh. Hua Liuye juga membeku sesaat, kepalanya membeku. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.